Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala hadha nabiyil karim Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitul i'tikaf sunnatalillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu menjadikan ada rasa nikmat di saat kita taat kepadanya. Orang yang tidak bisa menikmati ketaatan itu adalah orang yang rugi. Nikmat taat itu bisa dengan menghadiri majelis ilmu. Nikmat taat juga dapat berupa senantiasa sholat, syukur-syukur bisa berjamaah. Niat taat juga senang berkumpul bersama orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mencintai kita, bahkan di saat kita terpuruk, di saat kita jauh, di saat kita bermaksiat. Sapaan Allah, panggilan Allah, seruan Allah kepada orang-orang yang bermaksiat itu diantaranya adalah ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Karena Allah masih ingin kita untuk dekat kembali kepadanya. Jadi sengaja dibuat kita itu yang aktif. Kalau Allah mau menjadikan seluruh isi bumi ini taat, mudah sekali. Tapi justru di situ letak ujiannya. Makanya ada surga, ada neraka. Makanya diutus nabi-nabi sebagai pemberi peringatan, rasul-rasul sebagai penyeru kepada kebaikan, diturunkan kitab-kitab suci. Ini cara-cara Allah memancing, mengajak kita untuk senantiasa dekat taat kepadanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan la yakfurul mar'u bil ma'siyah. Seseorang itu tidak menjadi kafir 100% disebabkan dia bermaksiat. Jadi kalau ada orang bermaksiat, tidak langsung dia jadi kafir saat itu. Selama imannya masih ada, ya, keyakinannya pada Allah masih ada, walaupun dia bermaksiat, dia berdosa, masih belum dibilang kafir. Fa innama yuqalul kafir bi istighfafiha. Kalau orang itu sampai sudah berani menyepelekan maksiat, menyembunyikan maksiat dan menyepelekannya. Nah, jadi ini dua hal ya. Orang bermaksiat belum disebut kafir, tapi kalau sudah berani meremehkan maksiat, hati-hati, bisa jadi kita jatuh kepada kekufuran. Meremehkan itu artinya apa? Menyembunyikan maksiat atau bangga dengan maksiat. Model sekarang, zaman sekarang ada dua model manusia. Ada yang bermaksiat terang-terangan, ada yang bermaksiat sembunyi-sembunyi. Ya, dua-duanya jelek, dua-duanya tidak benar. Ya. Kalau dia sembunyi berarti dia mungkin ragu kalau Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat.
Tapi kalau dia terang-terangan, nantang namanya. Nantang Allah, nantang manusia, nantang para orang-orang yang memang mengajak kepada kebenaran. Maka usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Di zaman dan era digital, media sosial yang sangat informasi itu banjir ya, ibarat banjir itu bandang, mudah kita akses. Kita buka Facebook, kita buka TikTok, kita buka Instagram, YouTube, semua itu ada. Tinggal jari kita mau searching apa, mau mencari apa, mau ngetik apa. Misalnya cara-cara sholat taubat, muncul itu. Atau kita mau ketik alamat yang nggak benar, ya muncul juga. Asal kuotanya ada, internetnya, wifi-nya kencang, bisa. Nah, cuma yakinlah bahwasanya setiap ketikan, setiap usaha pencarian kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini tak lama lagi ya, kita sudah di penghujung bulan Zulhijjah. Saya dapat info begitu, dan ini tiap tahun begitu ya. Kalau sudah akhir-akhir Zulhijjah ini masa-masa kepulangan jamaah haji itu sudah apa ya, ndek kasaangen. Karena prosesi ibadah haji sudah selesai. Mereka tidak bisa tidak itu pasti kangen, rindu keluarganya, kangen kampung halamannya, kangen dagangannya, kangen ternaknya, kangen sawahnya, ladangnya. Itu biasa karena masa-masa sudah pengen pulang. Itu situasi di sana. Situasi kita di sini kalau sudah akhir bulan Zulhijjah itu berarti tidak lama lagi insyaallah, semoga kita sehat panjang umur semuanya. 1447 ini mau tutup buku dia. Dan kita akan masuk insyaallah 1448. Maka nanti semoga nanti Ustaz Faisal ya, teman-teman dari bagian Imarah, kita bisa mengadakan apa untuk peringatan tahun baru Islam. Kalau saya intip-intip tadi, kalau enggak salah Ustaz Adib itu malam Selasa kayaknya. Kalau malam Selasa berarti pas kajian. Nah, pas kajian depan misalnya, kalau pas kebetulan itu bisa saja nanti kita setting yasinan dulu sekali untuk membuka tahun baru ya. Kalau di sekolah-sekolah tahun ajaran baru ya. Di masjid kita tahun baru Islam dengan yasinan sekali, baru nanti yang mengisi malam itu biar menyampaikan materi. Jadi kita awali yasinan bersama misalnya begitu. Baik saja untuk mengawali penanda. Biar dan jangan sampai kita ini semangat ketika tahun baru Masehi saja ya. Ya, tiup trompet, ya, nyalakan kembang api, macam-macam. Nah, agar enggak kalah hikmat suasana itu ya kita buat versi islaminya, yaitu apa? Dengan kajian, dengan yasinan dan seterusnya. Maka insya Allah tolong diingatkan. Ngomong-ngomong tentang yasinan, dulu pernah ada yang iseng bertanya begini nih, Ustaz, benar enggak kalau kopi panas dibacakan yasin 3 kali itu bisa dingin? Kopi panas nih, Pak Haji Johdi, mendidih kopinya, terus dibacakan yasin itu bisa dingin. Ya, enggak usah 3 kali, sekali yasinan udah hangat ya, 2 kali sudah dingin deh, 3 kali yasinan udah lalatan deh. Jadi jangan sangka bahwasanya apa ya, membaca Al-Quran tuh kadang nggak langsung kelihatan dampaknya gitu ya. Al-Quran menyembuhkan, menenangkan, mendamaikan, tapi ada yang langsung Allah izinkan terjadi dampaknya, ada juga yang perlu waktu. Nah ya, yasinan tadi, kopi panas baca yasin 3 kali, 1 yasin itu 7 menit, berarti 21 menit kurang lebih, itu otomatis dingin deh. Jadi setelah itu orang baru yakin, oh ternyata sakti betul yasin. Nah, bukan masalah yasinnya, waktunya memang dibuat lama begitu ya. Jadi nanti kalau nggak percaya pas yasinan tes ya, baca yasin 1 kali aja, itu nanti airnya berubah deh.
rasanya tidak lagi panas. Baik ya, pada kesempatan ini kita coba menyelami bersama hakikat menjadi seorang mukmin. Mukmin itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali ya di dunia rasa percaya diri dan ketenangan yang luar biasa, di akhirat dijanjikan surga dan ridho Allah. Coba, ada nggak status yang mendapatkan dua rahasia ini? Di dunia dia tenang, di dunia dia percaya diri, di akhirat dia mendapatkan ganjaran. Matinya mukmin itu dihormati. Lihat orang meninggal tuh bagaimana proses ya. Dia dimandikan, dia dikafani, dia disolati, dia dimakamkan, itu bentuk proses yang sangat terhormat bagi seorang manusia. Ya. Kalau di keyakinan lain kan macam-macam tuh ya. Mayatnya, jenazahnya tuh. Tapi di Islam luar biasa, dihormati sampai meninggal pun masih dihormati. Bahkan sampai 9 hari, sampai 40 hari itu masih disebut, dikenang, dihormati. Itu indahnya. Maka ya, coba kita kutip firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini ayat yang sering dibaca oleh imam kita, oleh orang tua kita Haji Muhammad. Jadi imam beliau sekali itu ayatnya kan wasari'u ila magfiratin, itu penutupnya wala tahinu wala tahzanu. Hai orang beriman, jangan kamu lemah. Wala tahinu, jangan kamu lemah. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kalian tuh tinggi, sesungguhnya kalian tuh terhormat, sesungguhnya kalian tuh terpandang kalau selama kalian masih beriman. Jadi kadang kita ini sering insecure, sering gelisah, ndak pede, inferior, pesimis sama orang-orang kufar, sama orang-orang yang modal menang jabatan, menang kaya, menang populer, kita langsung minder. Salah itu ya. Makanya kita ya yang menjadi guru tuh harus menanamkan rendah hati itu harus, rendah diri jangan. Rendah hati itu artinya apa? Tawadhu ya. Rendah diri tidak boleh. Beda rendah hati sama rendah diri. Rendah diri itu kurang bagus, bahkan jelek nanti. Tapi kalau rendah hati itu bagus. Nah, jadi kita ini sama Allah sudah dikasih posisi status sebagai mukmin. Nah, mukmin ya dalam perempuan mukminah gitu ya. Itu harusnya pede, percaya diri sama yang Allah kasih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci kita Al-Qur'an. Rumah ibadah, tempat ibadah kita masjid. Carikan saya tempat ibadah yang sesering masjid dikunjungi dalam sehari. Cari tempat ibadah sesering masjid dikunjungi. 5 kali itu mesti dia buka masjid. Kalau ada masjid pas azan tidak buka, ini pasti langsung masuk berita ya. Minimal 5 kali dan dibersihkan. Masuk ke dalamnya lepas sandal, lepas sepatu, terhormat. Kita nih modal kita besar nih, jadi muslim, jadi mukmin itu. Makanya harus percaya diri. Ibadah kita tidak main-main, aturannya tidak main-main, janjinya juga nggak main-main. Masya Allah, tabarakallah, bersyukur, beruntung ya Bapak Ibu kita semuanya yang punya kesempatan menyempatkan hadir ngaji pengajian tuh beruntung betul ya. Banyak orang tidak dapat kesempatan ini. Mungkin ada yang kita pahami, maklumi mencari rezeki di luar. Tapi juga ada yang sebenarnya bisa tapi nggak datang, nggak sempat, nggak terpanggil. Maka kalau orang sudah ngaji, sama kayak orang belajar, orang ngaji gini, dia tuh satu, dia bisa membedakan yang hak dan batil. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kurang, mana yang lebih, dia tahu. Terus dia punya pembanding bahwasanya, oh ternyata
Insya Allah di sini ini kalau ngaji itu kita jadi dapat banyak sesuatu yang dengannya kita bisa menjadi lebih baik dibanding kalau kita tidak mengaji, tidak belajar. Maka beruntung, bersyukur, nikmati saat-saat menuntut ilmu, mengaji di majelis ilmu manapun, tidak hanya di sini, ya. Jadi kita tuh bersyukur, beruntung, bahagia kalau ada kesempatan-kesempatan, ketaatan-ketaatan yang bisa kita gunakan untuk mengisi waktu kita. Ya, waktu maghrib itu ya dibilang sebentar, dia agak lama, dibilang agak lama tapi singkat. Ya. Tapi kita luangkan. Ya. Insya Allah, tabarakallah. Ada satu oleh-oleh ya, kenangan terkait Idul Kurban, terkait korban itu sendiri. Jadi korban itu kan koruba, pakai kof, itu bermakna dekat. Kalau kurban yaitu ibadah kurban. Orang yang berkurban itu dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ketika orang tidak mampu berkurban dengan hewan ternak, maka hal-hal yang lain yang harus dia korbankan. Termasuk pasca Idul Adha ini juga banyak yang bisa kita korbankan. Bapak Ibu datang ke majelis ilmu itu berkorban waktu, ya, di jalan Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang berkorban dengan hartanya, ada yang berkorban dengan ilmunya, ada yang berkorban dengan waktunya, ada yang berkorban dengan tenaganya. Kalau kita lihat ada majelis ilmu, terus dia majelis ilmu itu kok istiqomah berjalan sekian episode. Di masjid ini alhamdulillah kajian malam Sabtu itu sudah hampir episode ke 900, hampir coba 900 episode, berapa belas tuan guru yang ngisi secara bergantian. Dari beberapa jamaah itu sudah ada yang meninggal, itu kajiannya masih ada. Itu apa ya, kalau kita lihat tuh Masya Allah, berarti banyak pihak yang terlibat di situ. Ada yang nyumbang tenaga, nyumbang waktu, nyumbang pikiran, nyumbang ilmu dan sebagainya. Maka kita harus syukuri keadaan-keadaan situasi seperti ini. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita sudah menghadiri majelis ilmu itu setidaknya 1 jam ke depan itu semoga kita selamat dari melakukan maksiat, ya. Kalau kita tidak sedang di sini, macam-macam mungkin yang bisa kita lakukan di rumah itu, di kamar, di manapun. Tapi dengan di sini tertahan, ada rim kita untuk bisa mendengar, ada bisa iktikaf, ada bisa menambah sesuatu yang belum kita ketahui. Dan teorinya kalau orang ngaji itu kok yang disampaikan itu adalah pengulangan atau bahkan pernah disampaikan oleh tuan guru ini, oleh ustadz ini, kok diulang lagi, itu sebagai anggap penguatan, ya, dan tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu duduk itu luar biasa. Maka tabarakallah. Ada kutipan daripada kaul yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini menarik, ya. Dia adalah sepupu langsung Rasulullah, dia adalah juga menantu Rasulullah, dia adalah sahabat Rasulullah. Jadi statusnya istimewa. Menjadi pisaknya Rasulullah aja sudah senang, apalagi menjadi sahabatnya Rasulullah, dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya. Ini kan istimewa. Jadi Sayyidina Ali ini, dan beliau terkenal dengan kutipan-kutipan yang sangat indah. Banyak buku-buku dijual itu tebal sekali, itu kutipan tentang Sayyidina Ali yang diyakini nisbahnya itu disandarkan kepada beliau. Salah satunya yang tiang kutip, salah satun la budda an tastaqirra fi dhihnik. Ada 3 hal yang harus kamu ingat-ingat betul dalam otakmu, dalam benakmu, dalam pikiranmu. Beliau mengatakan tentang ciri-ciri dunia itu adalah la najata minal maut. Jadi ada 3 ciri-ciri dunia. Yang pertama, tidak mungkin ada yang selamat dari kematian. Tidak ada yang bisa mengelak dari kematian. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Tidak ada. Masalah dia nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah itu bab lain. Tapi mau dia itu baik, mau dia itu jahat, mau dia syahid atau tidak bisa selamat dalam artian
luput daripada yang namanya mati. La najata minal maut. Tidak ada yang bisa lepas daripada kematian. Rasulullah Muhammad SAW wafat usia 63. Alim ulama kita banyak yang meninggal sebelum itu, ada yang di atas itu. Di tempat kita, di kampung kita juga beragam usianya. Tetapi endingnya semua kita pasti mati. Ya. Jadi saya selalu bilang bahwasanya mik corong toa di masjid kita ini bagi warga Gubuk Baru dan sekitarnya, pada masanya nama kita akan disebut setelah ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bang Wira yang biasanya ngumumin, jangan kira karena ngumumin terus nggak disebut namanya. Dia nggak nyebut namanya, tapi orang lain yang membacakan namanya. Jadi la najata minal maut, yang pertama. Yang kedua, la rohata fid dunya. Tidak ada benar-benar yang namanya istirahat di dunia. Kita tidur itu sebenarnya menghilangkan capek, ya. Kita menjadi obat istirahat sejenak. Kita bangun tidur, apa masalah kita selesai? Enggak. Yang punya hutang bangun tidur ya tetap dia punya hutang. Dia bangun tidur ada penyakit ya juga bisa sembuh, bisa terus atau bertambah sakitnya. Ya. Jangan kira dengan dia tidur lalu masalah selesai. Jadi istirahat yang benar, yang sejati, hakiki itu sebenarnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini istirahat sebentar, tidak ada namanya istirahat yang kekal, kata Sayyidina Ali. Yang ketiga, la salamata minan nas. Tidak mungkin kita selamat daripada manusia. Selamat apa? Dari ucapan, dari omongan, dari komentar manusia. Sebaik apapun Bapak Ibu beribadah, ada yang kurang sreg. Sebaik apapun bertetangga, pasti ada yang kurang sreg. Sebaik apapun coba punya teman bersahabat, pasti ada juga yang kurang sreg sama kita. Maka pondasi kita dasarnya harus melihat kebaikan itu lillahi ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa taala suka itu, terus kita mengharap ridha Allah, kita sudah berusaha berbuat baik sama orang-orang, bismillah kembalikan lagi kepada Allah. Karena ada satu wirid tirakat, ya. Coba sama-sama nanti setiap bangun tidur, bangun pertama itu selain, jadi kalau kita diajarin dulu gini, kalau sebelum tidur itu syahadat. Ya, sebelum tidur setelah bismillah itu kata terakhir kalau bisa syahadat. Setelah itu jangan ngomong lagi. Tidur, ya. Mau lihat HP, mau baca, tapi sebelum tidur akhir itu baca syahadat. Nah, lain halnya kalau ketiduran, ya. Tapi kalau kita lagi sadar, lagi pembaringan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu kata terakhir. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa bangun lagi. Tapi kalau bangun tidur, ya, kita bagusnya bilang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau mau ditambah lagi wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal muslimina ikhwana. Raditu billahi robba. Ya Allah, saya ridho Engkau sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, saya ridho ya Allah Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan saya ridho ya Allah Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kalau ditambah wabil mu'minina ikhwana, saya ridho saudara-saudara mukmin ini sebagai saudara saya. Wabil Qur'ani dan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk sebagai imam saya. Itu setiap pagi. Nah, kenapa? Karena kita sudah start mengawali dengan sebuah kalimat tauhid di situ. Makanya kalau kita syahadat, ya, ada yang mengatakan, nah, masuk Islam itu mudah, cuma syahadat saja. Rupanya simple, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Rupanya simple. Tapi sekali orang berani syahadat, itu ada implikasi, ada konsekuensi di belakangnya. Dia harus sholat, kalau bulan puasa dia puasa, dia kalau mampu bayar zakat, ya. Dia harus menahan dirinya dari hawa nafsunya, dia harus mencoba melakukan amal-amalan sunnah. Jadi sekali orang bersyahadat, walaupun tuh nampaknya pakai lisan, tapi dampaknya. Makanya sebagai mukmin tuh nggak cukup di rukun Islam yang pertama. Dia harus ada tahapan-tahapan selanjutnya. Iqamus shalah wa itaiz zakah. Di situ ada rukun-rukun Islam itu selain syahadat, dia itu ada
mendirikan sholat, dia menunaikan zakat, dia puasa, dan puncaknya itu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Maka Masya Allah ya, ketika kita sudah biasakan sebelum tidur kita syahadat, bangun tidur kita raditu billahi robba, itu Masya Allah, itu luar biasa. Itu kita ngecas ya, HP kan kalau lowbat itu kita cas ya. Bangun tidur kita kalau penuh isi baterai itu senang gitu. Nah biar mantap lagi punya sinyalnya anggap raditu billahi robba, biar kita siap menjalani hari yang panjang. Di tengah hari nanti kita ada masalah, kita mungkin kecelakaan, kita mungkin dapat musibah, bencana, meninggal bahkan, yakinlah kebiasaan malam menguncinya dengan syahadat, pagi membukanya dengan raditu billahi robba itu adalah kebiasaan yang baik. Usi nafsi wa Yakub, coba praktekkan mulai sekarang, mulai malam ini nanti tidur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bangun tidur raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu sangat baik. Indah azan. Yang tutup dengan satu sabda Rasulullah Muhammad SAW. Di istimewanya Rasulullah Muhammad SAW itu setiap ungkapannya itu ya jadi dalil, jadi pembenaran, bahkan dijadikan hadis. Ya, jadi pendapatnya Rasulullah itu bisa jadi bukti akan kebenaran Islam. Makanya kita kalau kita bilang Rasulullah bilang begini itu agak kurang adab. Kita harus pakai Rasulullah bersabda. Kalau Allah berfirman, nggak bisa dong. Kan Allah bilang, nah itu bahasa anak gaul itu. Cocok aja tapi kayak agak kurang pas gitu. Kita bilang firman Allah. Nah, Allah berfirman enak, Rasulullah bersabda itu enak. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bersabda, kun aliman. Ya ada 4 pesannya Rasulullah SAW. Kun aliman. Pertama, jadilah kamu orang yang alim. Alimnya berilmu, dia punya ilmu. Zakatnya orang berilmu mengajar. Zakatnya orang berilmu itu menyampaikan. Zakatnya orang berilmu itu mengajak orang, dengan juga tidak melupakan dirinya. Kun aliman. Kata Rasulullah apa? Jadilah kamu pertama alim, orang berilmu. Au muta'alliman. Yang kedua, orang yang gemar belajar, suka belajar. Nah, kita yakin kita semua yang sering hadir di majelis ilmu ini adalah orang-orang yang suka belajar, yang gemar belajar, yang mau belajar. Au mustami'an. Yang ketiga, kata Rasulullah, menjadi penyimak, menjadi pemerhati, menjadi pendengar ya. Sami'a yasma'u itu artinya mendengar. Adzan, makanya adzan itu benar ya. Adzan secara bahasa lugotan itu. Adzan itu sebenarnya uzun. Uzun itu artinya apa? Telinga, kuping. Adzan seruan salat itu adzan. Uzun itu telinga. Jadi harusnya ya, azan itu adalah sesuatu yang paling yang paling sering kita dengar, atau bisa juga bermakna yang paling menggetarkan telinga kita sehingga kita bisa datang kepadanya. Dekat sekali artinya dia, adzan uzun. Jadi mustami'an. Jadi yang ketiga adalah kita diminta untuk jadi penyimak, pendengar akan ilmu. Au muhibban. Yang keempat, jadilah kamu orang yang cinta sama ilmu. Nah, cinta ini kan banyak caranya. Orang bisa ada majelis ilmu, dia tahu di sana dia bisa nyumbang apa yang dia bisa, atau dia cinta dengan ini, maka dia luangkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk datang ke sana. Wala takun khomisan, kata Rasulullah, tapi jangan jadi yang kelima. Yang pertama itu aliman, muta'alliman, mustami'an, au muhibban. Ya, semuanya ini bagus semua. Berilmu, ya, belajar ilmu, penyimak ilmu, pendengar ilmu, cinta ilmu. Tapi jangan jadi yang kelima. Penjelasan daripada hadis itu adalah jangan jadi yang kelima ini sudah enggak berilmu,
tidak suka sama ilmu, tidak mau belajar, ya. Terus apa lagi? Tidak mau mendengar. Nah, ini parah nih, ya. Dia bukan hanya tidak satu, tapi empat-empatnya dia borong, dia tidak mau itu sehingga dijadi 5. Wala takun khomisan. Nah, ini tinggal kita pilih. Kita punya porsi masing-masing. Ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah. Ini bukan apa-apa, emang apa peran saja sebenarnya, ya. Yakinlah kita semuanya nih pahalanya nih bisa jadi yang duduk di bawah lebih banyak ini. Terus ada yang menyampaikan, ada yang mendengar. Ini pergantian peran saja. Jadi kita yang di majelis ilmu ini, masya Allah, kita setidaknya alim, muta'alim, mustami, muhib. Kalau bisa 4-4-nya. Kalau nggak bisa 4, 3. Nggak bisa 3, 2. Nggak bisa 2, 1. Tapi jangan yang kelima itu yang sudah tidak ini dan sebagainya. Maka itu penutup untuk kajian kita. Ini sebentar lagi Piala Dunia nih, Pak. Kemarin tuh bayangkan dalam satu hari itu hati kita dibolak-balik tuh. Yang senang sama sepak bola Lombok Utara sedih, oh Daegun kalah, tidak lolos. Tapi malamnya Indonesia menang. Jadi memang dunia tuh begitu kan, dibalik saja sama Allah itu. Jadi kalau dukung tim, dukung klub itu jangan terlalu membabi buta, ya. Tidak semuanya. Kalau menang ya syukuri, kalah ya biasa, tidak usah terlalu. Maka yang pesan nanti semoga kita ada kesempatan untuk memperingati pergantian tahun 1448 insya Allah. Kalau itu malam Selasa berarti kita yasinan sekali dulu insya Allah, habis itu baru kajian. Nah, kalau itu malam Selasa, tapi kalau malam itu nanti kita akan ada buat semacam apa, meskipun sederhana ya, meskipun sederhana tetap ada peringatan sebagai penanda. Tahun baru kalender Islam itu dimulai azan maghrib, ya. Matahari terbenam, ghurubus syams itu sudah masuk kalender tanggal baru. Beda sama Masehi itu harus menunggu waktu 00 jam 12 malam itu baru dia. Ya, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.